planktonologi. Ada yang bingung tidak dengan judul mata kuliahnya? Nggak ada ya? Jelas ya? Mata kuliah ini namanya planktonologi, dan apa yang dipelajari di mata kuliah planktonologi jelas ya, plankton. Itu nggak ada keraguan ya. Jadi oke, yang ini kita lewat. Kemudian kenapa penting? Kenapa planktonologi itu penting atau kenapa plankton itu harus dipelajari? Paling tidak kita pernah menonton sebuah video yang menyebutkan ada paling tidak 5 alasan kenapa kita harus berterima kasih kepada plankton. Ada yang masih ingat apa saja? Apa katanya tingkat kepentingan atau apa kepentingan plankton untuk kita ya? Kalaupun disebut untuk perikanan, untuk kelautan, untuk perairan secara umum, tapi tentu saja ujung-ujungnya semua itu ditujukan untuk meningkatkan atau untuk menjaga kenyamanan, kemakmuran manusia pada level yang tertinggi ya. Semua sumber daya itu dikelola dengan tujuan akhir seperti itu ya. Nah, mangga silahkan ada yang ingin memberikan atau ingin mereview ya. Apa saja sih kepentingan dari plankton? 1, 2, 3, 4, 5. Ada kah? Izin menjawab, Bu. Boleh. Perkenalkan, saya Kelegelang Fatur Rahman, NTM 155 dari kelas Perikanan C. Manfaat plankton itu waktu itu yang dibahas di video itu, yang pertama yaitu sebagai penghasil oksigen, yang kedua itu sebagai penghasil minyak bumi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama untuk bahan bakar kendaraan. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu adalah sebagai bahan baku untuk pembuatan bahan-bahan bangunan, Bu. Nah, karena kalau nggak salah dari plankton itu ada salah satu jenis plankton yang nantinya itu bisa ngejadiin kayak batu bata lagi, Bu. Kayak semacam batu lagi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu fungsi plankton ada yang berfungsi sebagai makanan untuk makhluk hidup. Kayak ini kan nanti itu bakalan berfungsi untuk pakan budidaya alami, Bu. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus selanjutnya fungsi plankton yang terakhir yaitu adalah sebagai bahan baku untuk produk-produk perawatan kulit, Bu. Karena kan kita juga tahu sendiri gitu, salah satu produk kecantikan, contohnya ya seperti yang saya ketahui itu ada spirulina digunakan sebagai masker, Bu. Itu, Bu, 5 manfaat dari plankton. Sip. Tentu saja masih banyak yang lainnya, tapi yang Anda sampaikan artinya Anda menyimak video itu dengan teliti ya. Anda menyimak dan Anda menyampaikannya lagi ya. Jadi ada 5 ya, yang lain manfaat yang lain tentu saja banyak, tapi yang sudah disampaikan oleh Rakil oke ya. Sekarang kita lihat, kalau kita lihat plankton atau apapun itu, kita mengawalinya tentu saja dari definisi atau pengertian dari plankton ya. Yang pertama, Anda masih ingat pengertian atau definisi plankton secara umum, apa sih plankton itu? Izin menjawab, Bu. Ya. Sebelumnya nama saya Andrew Prokasi, NPM 143 dari Perikanan C. Ya. Secara umumnya itu pengertian plankton itu organisme yang kecil yang hidupnya melayang-layang dan terbawa arus gitu, Bu. Oke. Itu dari saya sih secara umum. Terima kasih, Bu. Kecil ya? Kecil ya? Sekecil apa? Kecil apa ya? Kecil organisme hidup kecil gitu, Bu. Tapi gimana ya? Mikroorganisme mikroskopis. Ya, jadi ya, ada kriterianya ya, organisme mikroskopis yang hidupnya di zona apa namanya ya? Oke. Yang hidupnya di zona apa ya? Oke. Yang jelas organisme tersebut melayang-layang di perairan, tidak dapat melawan arus, artinya dia terbawa arus, kemudian tidak terikat dasar dan tidak terikat pinggiran ya. Ya, betul? Artinya kalau hidupnya di dasar dia bukan plankton. Kalau hidupnya berdekatan atau terikat dengan pinggiran, dia bukan plankton. Kalau tumbuhan dia namanya perifiton, kalau mikroskopis ya. Kalau yang di dasar, biarpun dia mikroskopis, ya dia bukan plankton karena dia tidak terikat dasar dan tidak terikat pinggiran. Kemudian hidupnya melayang dan terbawa arus ya. Oke, itu definisi umumnya ya. Definisi itu disampaikan oleh Victor Hansen katanya ya. Oke. Sekarang kalau kita lihat
dari distribusi ukuran. Ada yang tahu meskipun tadi disebutkan mikroskopis, sebesar apa sih mikroskopisnya? Apakah satu ukuran plankton itu atau beda-beda? Ada yang tahu pembagian plankton berdasarkan ukuran? Izin menjawab, Bu. Ya. Nama saya Sofian NPM 206. Menurut yang saya tahu, berdasarkan ukurannya, plankton dibagi yang pertama ada ultra nanoplankton, yaitu yang memiliki ukuran sebesar kurang dari 2 nano, contohnya adalah bakteri. Terus yang kedua ada nanoplankton, ukurannya sebesar 2-20 nano. Yang ketiga mikroplankton, ukurannya antara 20 sampai dengan 200 nano. Yang keempat ada mesoplankton, memiliki ukuran 200 nano sampai dengan 2 mm. Yang berikutnya ada makroplankton, ukurannya 2 sampai 20 mm. Dan yang berikutnya ada megaplankton, Bu. Oke. Baik ya. Nah, Anda sudah memberikan sudah memberikan klasifikasi berdasarkan ukuran yang cukup lengkap ya. Walaupun awalnya plankton itu berdasarkan ukuran hanya dibedakan menjadi 2. 1 net plankton, 1 nanoplankton. Dan ini juga ada hubungannya dengan alat tangkapnya yang namanya planktonet ya. Nah, kalau begitu menurut Anda net plankton itu apa, Sofian? Masih lanjut ya, karena kamu barusan menjelaskan dengan lengkap ya. Net plankton kamu tahu apa? Alat yang digunakan untuk menangkap plankton, Bu. Itu namanya planktonet. Oh, Ya. Net plankton. Ini berdasarkan ukuran. Ya, jadi plankton itu sebelumnya awalnya dibedakan menjadi 2 berdasarkan ukuran. Yaitu yang pertama net plankton, yang kedua nanoplankton. Nah, kemudian dalam perjalanannya si net plankton itu dibedakan lagi menjadi yang tadi kamu sebutkan mikroplankton, mesoplankton, megaplankton, makroplankton, megaplankton. Kemudian yang nanoplankton ada femtoplankton, ada bakterioplankton dan lainnya ya, yang jelas lebih kecil dari yang net tadi. Jadi menurut kamu kira-kira kenapa namanya ada net plankton? Karena mungkin ukurannya lebih besar dan juga dalam penangkapannya bisa menggunakan alat yang pada umumnya gitu, Bu, mungkin. Ya, itu jangan pada umumnya, harus percaya di planktonet ya. Jadi ya, Bu, kategorinya sebelumnya hanya net plankton dan nanoplankton. Kalau net plankton adalah plankton. Ya, kalau planktonet adalah net ya. Jadi jangan salah, jangan terbalik ya. Kalau net plankton adalah plankton yang bisa ditangkap atau bisa disaring dengan menggunakan planktonet. Sedangkan nanoplankton adalah yang tidak bisa ditangkap atau tidak bisa dikumpulkan dengan planktonet. Dalam perjalanannya menjadi banyak kategorinya, yang tadi ultra nanoplankton, kemudian fitoplankton, bakterioplankton, kemudian ada mikro, meso, makro, mega ya. Dalam perjalanan seperti itu ya. Nah, kalau terkait dengan planktonet ya, perjalanan planktonet itu diawali dengan ditemukannya jaring yang berukuran 60 mikron. Nah, itu perjalanan awalnya. Sekarang itu yang banyak digunakan untuk menangkap ichtioplankton, sebagaimana minggu lalu saya sampaikan, itu namanya bongonet ya. Jadi planktonet juga bervariasi berdasarkan ukuran dan berdasarkan kelompok plankton yang akan ditangkapnya ya. Oke, sampai ukuran sini artinya kita membicarakan planktonnya dan kita juga membicarakan netnya ya. Net plankton dan planktonet ditukar aja tempatnya sudah beda. Planktonet itu net. Net plankton itu plankton ya. Itu harus bisa membedakan secara jelas ya. Kemudian berdasarkan ukuran plankton itu dibedakan berdasarkan jenis kita bisa membedakan menjadi 2. Apa dan apa? Fito dan zooplankton. Fito dan zooplankton. Kalau fito dia tumbuhan berfotosintesis. Ya, plankton yang tumbuhan, artinya plankton yang bisa berfotosintesis. Kalau zooplankton dia tidak bisa berfotosintesis. Nah, sekarang hidupnya di habitat apa sih? Di habitat seperti apa plankton itu? Di semua habitat
kemudian kita sama-sama menyebutnya sebagai plankton, atau ada penyebutan khusus untuk organisme atau untuk plankton yang hidup di habitat yang berbeda. Ini di kuliah-kuliah awal ya. Ada yang masih ingat ini? Izin menjawab, Bu. Boleh. Kosmopolitan, bukan? Oh, bukan. Kalau kosmopolitan itu menunjukkan organisme tersebut bisa hidup di berbagai habitat. Ya. Tapi yang saya tanyakan atau yang sedang kita bicarakan adalah habitat dari plankton itu di mana saja, kemudian apakah penyebutannya sama. Nah, kalau plankton yang hidup di laut biasanya secara umum disebut apa? Izin menjawab, Bu. Ya. Mungkin dari habitatnya sendiri, plankton terbagi menjadi dua, yaitu lomniplankton yang hidup di air tawar, dan haliplankton yang hidup di air asin atau air laut, Bu. Oke, bukan lomni ya, limno. Anda ingat mata kuliah limnologi ya? Oh, limno, Bu. Oke. Bukan lomni ya, jadi limnologi itu awalnya adalah mata kuliah atau ilmu yang membicarakan tentang danau. Ya. Nah, jadi plankton itu dibedakan bukan hanya dua, karena ada yang di danau, itu namanya limnoplankton, bukan lomni, limno, tong tibalik-tibaliknya. Limnoplankton, kemudian kalau yang di laut itu betul namanya haliplankton. Anda tahu yang hidup di sungai juga ada plankton ya? Atau nggak ada plankton di sungai? Oke, kalau di air tawar namanya hipalmiroplankton, ada ya di air payau. Nah, kalau di sungai ya, menurut Anda kira-kira kalau melihat definisi plankton yang tadi tidak bisa melawan arus, ada nggak sih plankton di sungai? Ada, Bu. Ada. Di mana dia hidup? Di air Kan terbawa mengalir. arus. Air mengalir, Bu. Kan terbawa arus katanya tadi, di air mengalir ya, sungai mah air mengalir ya. Nah, di bagian mana dari sungai plankton itu banyak hidup? Jadi kalau nanti Anda sampling plankton di sungai, Anda harus tepat menentukan stasiun pengambilan sampel planktonnya. Di bagian mana dari danau plankton itu hidup? Dan biasanya penyebutannya plankton apa? Bukan limnoplankton, bukan hipalmiro, bukan hali, tapi apa? Oke, di mana dulu? Di mana? Mana ya? Di bagian danau yang mana? Izin menjawab. Oke. Gimana, Nak? Di inlet atau outlet mungkin, Bu? Inlet itu ngalir ya? Berarti dia ngalir dong, ya nggak di inlet ya, bukan di outlet, bukan di inlet, tapi di mana ya? Di balik batu, Bu. Di balik batu. Masa di balik batu? Malu dia kalau di balik batu mah. Kalau di balik batu mah udang ya. Udang mah bukan plankton dong. Ya. Gimana coba? Di kolom chat ada hulu dan hilir, Bu, katanya. Kenapa? Wah, ada di kolom chat? Saya belum lihat. Oke. Oh, belum ada. Di saya belum ada ya. Bukan di hulu dan hilir, tapi di bagian sungai yang tidak berarus deras. Ya. Anda tahu sungai itu kederasan arusnya tidak sama ya. Ada bagian sungai yang berarus deras. Nah, kalau di bagian sungai yang berarus deras tidak bisa plankton hidup karena dia terbawa arus ya. Tidak bisa ya. Tapi ada bagian sungai yang tidak berarus deras. Di sanalah plankton hidup. Nah, namanya apa sih plankton di sungai? Substrat bukan, Bu? Apa? Substrat. Plankton, Bu. Bukan. Apa barusan? Bukan substrat, apa yang kedua? Di bagian substratnya, Bu. Reoplankton, Bu. Reoplankton ya. Karena kalau ilmu tentang sungai namanya reologi ya. Nah, kalau plankton yang hidup di sungai namanya reoplankton atau ada juga yang menyebutnya potamoplankton ya. Jadi Anda tahu plankton yang hidup di sungai beda namanya dengan yang hidup di danau, beda juga namanya dengan yang hidup di air laut dan di air payau. Nah, biasanya kelompok organisme yang hidup di habitat yang berbeda memiliki adaptasi morfologis yang berbeda-beda. Contohnya, diatom
Anda tahu diatom itu di air tawar banyak ya, di air laut lebih banyak lagi. Mereka merupakan produsen primer nomor 1. Anda tahu kalau plankton atau diatom yang hidup di laut itu mereka punya apa atau punya organ apa yang membuatnya menjadi bisa hidup di laut pada umumnya yang diatom? Punya apa? Punya seta ya, punya seta. Kemudian kalau yang di air tawar tidak punya, mereka tidak punya seta. Jadi adaptasinya itu adaptasi morfologis untuk menyesuaikan dengan habitatnya ya. Oke, sekarang kita lihat stadia. Kalau ini kita mengenalnya 2 ya, holoplankton dan meroplankton. Jelas untuk Anda 2 hal ini ya, holoplankton dan meroplankton. Baru saja kita meninggalkan mereka di minggu lalu ya. Nah, kemudian siapa saja yang holoplankton, siapa saja yang meroplankton itu juga harus jelas. Jadi kalau pada saat kuliah dengan Sensei Teru waktu itu ada yang bertanya, kalau menurut saya katanya Copepoda atau Cladle atau apa yang ditanya ya, Ostracoda kalau nggak salah ya, itu adalah meroplankton. Jangan sampai lupa ya, Ostracoda, Copepoda itu adalah holoplankton. Dan jangan sampai lupa bahwa holoplankton adalah organisme yang sepanjang siklus hidupnya hidup sebagai plankton. Whole ya, holo itu whole itu semua kan. Ya. Jadi Anda beberapa istilah bisa Anda ingat-ingat berasal dari mungkin mirip-mirip bahasa Inggris. Holo, whole ya. Kemudian ada juga yang holo yang lain, ada holozoik. Nah, mungkin nanti di pernyataan yang atau di draft, bukan draft, di slide berikutnya ya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, kalau kita sudah mengenal plankton, kita sudah bisa membedakan ya, karena kompetensi yang diharapkan dari Anda di kuliah plankton ini adalah Anda mampu membedakan berbagai jenis plankton ya, karena kalau melakukan budidaya nanti di kompetensi berikutnya di mata kuliah budidaya pakan alami untuk yang perikanan. Kalau untuk yang kelautan tidak ada budidaya pakan alami ya. Nah, kemudian kalau kita lihat peranan, kita sama-sama tahu lebih banyak peranan positif dari plankton bagi kehidupan ikan, bagi kehidupan organisme air lain maupun bagi manusia. Meskipun di sini ada yang disebut dengan peranan negatif, tapi kembali lagi saya selalu ingatkan bahwa yang disebut dengan negatif di sini adalah kita belum menemukan atau belum memperoleh apa positifnya dari keberadaan hal-hal yang masih disebut negatif ya. Sekarang kita lihat peranan positif dari plankton untuk bidang perikanan apa saja? Sebagai pakan alami, Bu. Pakan alami ya. Apalagi? Sebagai indikator pencemaran perairan, Bu. Sebagai indikator pencemaran perairan. Apalagi? Oke, berarti di itu ya, di gabung lah ya. Oke, boleh untuk perikanan, perairan, manusia digabung lah ya. Sebagai indikator pencemaran perairan baik. Ya. Kemudian apa lagi? Produsen primer, Bu. Produsen primer artinya menjadi apa ya, penyumbang bahan makanan pokok gitu bagi organisme-organisme baik di akuatik gitu, Bu. Oke. Produsen primer. Nah, jadi kalau kita membicarakan produsen primer ya, kadang-kadang harus dijelaskan yang Anda maksud dengan produsen primer itu apa? Apakah dia menjadi dasar dari piramida makanan atau kita sedang membicarakan plankton sebagai penghasil oksigen? Oke ya. Nah, kalau Anda maksud produsen primer di situ adalah organisme fitoplankton ya. Nggak semua plankton itu produsen primer ya. Tapi yang produsen primer adalah fitoplankton. Artinya organisme tersebut berada pada dasar dari piramida makanan. Piramida makanan yang ada dimanapun dasarnya adalah organisme autotrof. Nah, kalau di perairan itu banyaknya tentu saja selain organisme makro kita, fitoplankton juga merupakan dasar dari piramida makanan yang terpenting ya.
Apalagi? Apalagi? Ya, apalagi? Kalau tidak ada hal yang dihasilkan oleh fitoplankton yang belum saya sebut ini, maka tidak ada kehidupan di perairan dan tentu saja nggak ada kehidupan di ekosistem terestrial. Apakah itu sebagai apa? Penghasil oksigen, Ibu. Nah, betul ya, penghasil oksigen terpenting di perairan ya. Sebetulnya dia juga berhubungan dengan yang barusan disebutkan produsen primer. Produsen primer itu yang pertama produknya adalah menghasilkan biomasa fitoplankton. Kemudian produk yang kedua dari produksi primer adalah oksigen. Nah, jadi kalau biomasa fitoplankton dia menjadi dasar dari piramida makanan. Kalau oksigen ya dalam proses fotosintesis tentu saja dihasilkan biomasa. Kemudian yang kedua dihasilkan oksigen. Biomasa menjadi piramida makanan paling dasar. Kemudian kalau dia menghasilkan oksigen atau produk keduanya, bukan produk sampingan tapi produk keduanya oksigen, menjadi penentu apakah ada kehidupan di perairan tersebut ya. Nah, jadi sekian yang sudah disebutkan. Masih ada yang ingin disampaikan terkait dengan peranan positif dari plankton. Nah, di sini di bagian kanan ini disebutkan plankton itu berperan positif pada saat masih hidup, tapi juga peranannya masih positif setelah mati. Nah, ini barangkali penjelasan untuk yang Anda sampaikan tadi yang menjawab terkait dengan 5 alasan kita berterima kasih kepada plankton. Sebagai bahan baku fossil fuel itu berarti setelah plankton mati ya. Kemudian ada katanya menjadi bahan baku untuk bahan bangunan atau bahan gelas. Tentu saja dia juga setelah mati ya. Jadi kita bisa lihat plankton itu berperan positif pada saat masih hidup maupun setelah mati ya. Oke, bahan bakar betul ya. Dan bermanfaat untuk banyak bidang ya. Untuk perikanan sebagai sumber makanan di perairan secara umum, sebagai dasar piramida makanan, sebagai penghasil oksigen terpenting ya. Kemudian juga ada yang menyebutkan sebagai bioindikator. Kalau bioindikator ya manfaatnya dirasakan perairan secara umum dan juga dirasakan oleh manusia ya. Kalau kita tahu di situ ada organisme tersebut, kita bisa menduga ya. Karena kalau memastikan harus diteliti lebih lanjut, menduga bahwa perairan tersebut cukup subur, bahwa perairan tersebut tercemar. Kita bisa menggunakan keberadaan atau ketiadaan jenis plankton tertentu. Nah, sekarang kalau kita lihat negatifnya, plankton berperan negatif atau menimbulkan masalah di perairan ya, dan juga bagi manusia dalam hal apa? Blooming, Bu. Blooming dari bloomnya, Bu. Blooming. Apa? Blooming ya. Blooming itu fenomenanya ya. Kemudian apa dampaknya? Ada beberapa plankton yang menghasilkan toksin, Bu, saat blooming. Ya, artinya bisa menyebabkan intoksikasi ya. Sini ada yang menjawab red tide itu adalah blooming dari jenis tertentu ya. Oke. Kemudian apalagi dampak negatif dari terjadinya blooming? Yang barusan toksin yang toksisitasnya pernah disebutkan, yang di red tide itu bisa sampai 10.000 kali dari kokain katanya ya. Kemudian apa dampak negatif dari terjadinya blooming selain toksin? Penurunan DO, Ibu. Penurunan DO di waktu kapan? Kematian banyak ikan, betul, kematian banyak ikan. Tapi matinya itu karena apa? Kalau dibilang penurunan oksigen laut, kapan? Kan kalau banyak fitoplankton berfotosintesis, kan nggak kurang tuh oksigennya. Saat malam, Bu, saat berrespirasi. Saat malam. Kalau pada saat pagi hari, terutama siang hari, jam 11 sampai jam 2, itu oksigennya banyak kan ya? Apakah itu baik? Kondisi blooming. Oksigennya banyak sekali. Baik nggak? Tidak, Bu. Nah,
Apa ketidakbaikannya? Apa Karena mungkin kekurang-baikannya? oksigen yang didapatkannya itu berlebih gitu Bu. Jadi untuk kapasitas biota akuatiknya itu jadi berlebih oksigennya. Ya. Itu pernah saya sampaikan di waktu kuliah yang keberapa ya, bahwa blooming itu bukan menyebabkan penurunan oksigen. Ya. Penurunan oksigen itu terjadi pada malam hari. Tapi pada siang hari justru oksigennya berada dalam jumlah yang super saturasi. Anda bisa lihat kembali buku limnologinya ya. Ada yang namanya saturasi oksigen. Kalau oksigen sudah mencapai batas saturasi, ya, tetap diproduksi oleh fitoplankton, maka oksigen yang dihasilkan yang berikutnya itu tidak lagi larut, tapi akan menjadi oksigen radikal yang bisa menyebabkan gangguan pada ikan atau organisme lain yang disebut dengan gas bubble disease. Jadi si ikan itu mengalami keracunan gas. Tadi ada yang menjawab di chat katanya menyebabkan gangguan karena masuk ke insang. Ya, karena bukan oksigen yang terlarut yang ada, tapi oksigen yang tidak larut ya, atau oksigen yang radikal. Dia juga atau kondisi ini juga bisa menyebabkan kematian. Jadi dampak terburuknya adalah kematian ikan, dan kematian ikan itu bisa dipicu karena toksin, bisa juga karena oksigen yang sangat rendah di malam hari, atau bisa juga karena supersaturasi oksigen di siang hari ya. Jadi itu adalah kondisi yang negatif yang ditimbulkan karena adanya blooming fitoplankton. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kecil tulisannya, tapi saya yakin karena Anda di depan komputer, Anda bisa mendekatinya untuk melihat secara jelas tulisannya ya. Kalau kita lihat fitoplankton, ya, di awal sudah saya sampaikan bahwa yang namanya pembagian boleh tidak seperti ini. Tapi sudah disepakati, ya, disepakati dalam artian kami sudah sama-sama menyampaikan kepada Anda bahwa untuk mata kuliah planktonologi kita pembagiannya adalah seperti ini. Jadi si fitoplankton itu kita bagi menjadi 5 filum. Filum Cyanophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Eglenophyta, dan Pyrophyta. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwa semua ini adalah alge, ya. Tapi kembali lagi, tidak semua alge adalah fitoplankton, ya. Jadi pada saat Anda membahas fitoplankton yang berasal dari Chlorophyta, Anda jangan ajak-ajak yang ukurannya besar-besar atau yang tidak planktonik. Kembali lagi ke definisi organisme mikroskopis, ya. Artinya Chlorophyta yang besar-besar, ya, rumput laut, jangan diajak-ajak, ya. Sekarang kita lihat di sini pengelompokannya adalah 5 filum. 5 filum utama. Kok menghilang ya? Ya Bu, sempat menghilang tadi. Sempat menghilang ya. Oke, tapi sekarang saya share lagi. Ini ya, balik lagi ya, udah kelihatan lagi. Fitoplankton. Loh, kenapa nggak bisa ya? Oh, ini bisa pakai gitu ya. Nah, kita lihat dulu 2 filum pertama, Cyanophyta dan Chlorophyta. Nah, ada hal-hal penting yang kita amati di 2 filum pertama ini. Yang pertama, sebetulnya juga berlaku untuk yang lain ya, terkait dengan pigmen. Terkait dengan pigmen ini, Anda tahu pigmen apa yang dimiliki oleh semua jenis fitoplankton? Klorofil A. Klorofil Bu. Klorofil A ya, tadi sudah ada. Klorofil A ya. Jadi tidak semua klorofil B dimiliki oleh fitoplankton, tapi klorofil A semua punya. Semua punya klorofil A ya. Oleh karena itu, nanti di mata kuliah berikutnya ya Anda akan mempelajari bagaimana cara menentukan kualitas perairan, atau dalam hal ini bagaimana cara menentukan produktivitas perairan berdasarkan klorofil A. Tidak ada yang menentukan produktivitas perairan berdasarkan beta karotin. Tidak ada yang menentukannya berdasarkan xanthofil ya. Tapi berdasarkan klorofil A. Itu alasannya ya. Karena semua fitoplankton memiliki klorofil A. Selain klorofil A, Anda tahu klorofil apa lagi yang ada?
Kenapa ada A? Berarti nggak cuma A ya. Ada apa lagi selain A, klorofil itu? Klorofil B, Bu. Apalagi? Santofil, Bu. Ih, santofil mah bukan klorofil. Santofil mah santofil ya. Klorofil itu ada A, ada B, ada apa lagi? C mungkin, Bu. C mungkin ya, C ya. Tidak ada D-nya, apalagi Z ya. Jadi klorofil itu ada 3, A, B, C ya. Dan yang dimiliki oleh semua jenis fitoplankton ada klorofil A ya. Kemudian kalau kita membicarakan cyanophyta dan chlorophyta, Anda tentu masih ingat bahwa kita berhadapan dengan sesuatu yang disebut dengan superfood ya. Pernah disebutkan secara jelas bahwa itu klaim dan sebagainya. Tapi tentu saja klaim itu ada dasarnya ya. Nah, ada yang disebut dengan superfood, kemudian ada juga yang disebut dengan food supplement. Ini yang mana nih? Cyanophyta yang mana nih yang paling banyak dibahas sebagai superfood dan juga food supplement? Spirulina, Bu. Spirulina. Itu dari cyanophyta. Kalau dari chlorophyta? Dari chlorophyta apa? Izin menjawab, Bu. Ya. Chlorella bukan, Bu. Chlorella, betul. Ya, ya. Kemudian itu hal-hal yang sangat positif ya. Hal-hal yang sangat positif yang diberikan oleh fitoplankton yang bernama spirulina dan chlorella. Jadi dianggap memiliki banyak kandungan kimiawi yang berguna untuk manusia terutama di dalam ini, karena kalau food supplement itu biasanya untuk manusia ya. Tapi di sisi lain ada dari kelompok cyanophyta yang menimbulkan masalah. Ya, yaitu yang menghasilkan toksin jika mengalami blooming. Anda tahu siapakah dia? Mikrosistis. Nemantase mungkin, Bu. Barusan apa? Mikrosistis. Ya? Mikrosistis ya. Racunnya namanya? Mikrosistin. Mikrosistin ya. Kemudian selain mikrosistis di perairan tawar atau di laut ya? Air tawar. Air Di laut, tawar. Bu. Ya? Bu. Air tawar. Nah, ada dari cyanophyta yang juga sering menimbulkan masalah karena blooming di perairan payau. Dari jenis apakah itu? Trichodesmium, Bu. Trichodesmium itu di laut ya. Trichodesmium erythraeum itu yang bersama-sama dengan Chirophyta ya, menyebabkan red tide ya. Trichodesmium itu di laut. Nah, kalau yang di air payaunya apa ya? Anabaena, Bu. Anabaena biasanya nggak di air payau ya. Anabaena di air tawar. Bahkan biasanya anabaena itu bersimbiosis dengan organisme yang ada di sawah ya. Kalau itu di sawah ya. Kalau yang di air payau, filamentus ya. Anabaena juga filamentus, tapi bukan anabaena. Oscillatoria dan Limbia ya. Jadi di perairan payau yang sering menyebabkan gatal-gatal kalau orang berenang itu disebabkan karena blooming si Oscillatoria dan Limbia ya. Oke. Nah, terkait dengan bahan-bahan kimia itu kan dia bersifat toksin ya, namanya mikrosistin yang dihasilkan oleh mikrosistis, kemudian dihasilkan oleh Limbia dan juga dihasilkan oleh Oscillatoria. Sifat dari toksinnya bagaimana ini? Menyerang organ apa? Menyerang organ apa ini? Ada yang Ibu. Organ ya? hati, Bu. Hati. Biasanya disebutnya toksinan apa? Kalau menyerang hati? Hepatoksin, Bu. Hepatoksin. Oke, baiklah. Nah, kemudian dari chlorophyta dan dalam hal ini yang tadi saya sebut chlorella juga mempunyai antibakteri ya. Kalau yang cyanophyta ini dia punya dari blooming ada toksinnya ya. Tapi ada juga yang banyak digunakan sebagai antibakteria. Sudah mulai digunakan sebagai bahan pengawet untuk mengawetkan ikan atau untuk memperpanjang masa simpan ikan. Dihasilkan oleh chlorella. Nama bahan kimia antibakterinya apa? Dihasilkan oleh chlorella barusan. Chlorelin ya. Oke, kita lanjut.
kita lihat film yang ketiga, Chrysophyta. Dan terutama kalau kita berbicara Chrysophyta, maka yang terbanyak yang hidup sebagai plankton adalah diatom. Beberapa kali disebut diatom ya. Nah, diatom, kalau kita berbicara diatom, ya, ada beberapa hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama, reproduksi diatom terjadi secara khusus, ya, reproduksi khusus berbeda dengan kelompok yang lain. Seperti apa reproduksi diatom? Ada yang masih ingat? Pada waktu kita kuliah, bahkan ditampilkan videonya dengan cukup jelas ya. Seperti apa reproduksi diatom yang disebut khusus itu? Resting spora. Bukan resting spora. Kalau resting spora itu banyak organisme yang melakukan reproduksi dalam kondisi yang tidak ideal dengan membentuk resting spora. Tapi dalam hal ini yang disebut khusus bukan itu, karena resting spora banyak yang resting spora. Kalau ini hanya terjadi pada diatom. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingatkah terkait dengan bagaimana diatom bereproduksi? Pembelahan mitosis, Bu? Pembelahan mitosis, yang lain juga banyak yang pembelahan mitosis ya, tapi pembelahan mitosis yang seperti apa? Rivaldi menyebutkan pembelahan sel vegetatif, betul. Pembelahan sel vegetatif yang lain juga banyak yang pembelahan sel vegetatif. Tapi disebut khusus atau tidak terjadi pada kelompok organisme yang lainnya, pembelahan mitosis yang seperti apa? Nah, kalau Anda bisa mengingat istilah-istilah khusus yang ada pada diatom ya, maka mungkin bisa sedikit tergambar ya. Anda masih ingat apa yang disebut dengan epiteka, hipoteka? Masih, Bu. Iya, Bu. Ya, epiteka apa hipoteka? Coba. Itu kutubnya, Bu. Kutub atas sama kutub bawahnya gitu ya, Bu. Kalau bawah bukan tutup ya. Kalau yang bawahnya yang bawah namanya hipoteka ya. Yang di atas epiteka ya. Kalau hipoteka Hipoteka yang bagian bawah kan, epiteka bagian atasnya. Besaran mana epiteka dan hipoteka? yang epiteka, Bu. Epiteka lebih besar. Kemudian pada saat terjadi pembelahan sel, apakah arahnya atas bawah atau kiri kanan? Pada diatom ini. Jadi yang berpisah itu setengah epiteka, setengah hipoteka, atau epiteka memisahkan diri dari hipoteka? Di video ini jelas sekali ya Anda lihat. Jadi epiteka itu memisahkan diri dari hipoteka. Oleh karena itu hasil pembelahan selnya adalah yang satu berukuran lebih besar dibandingkan dengan yang lain, atau yang terbentuk dari epiteka akan menghasilkan hasil pembelahan yang lebih besar dibandingkan dengan yang berasal dari hipoteka. Dan kalau ini terus-menerus terjadi, atau pembelahan yang epiteka membentuk hipoteka, kemudian yang hipoteka membentuk hipoteka baru yang lebih kecil, dan seterusnya kan? Masih ingat nggak yang gambar itu? Sampai suatu saat akan diperoleh diatom yang berukuran sangat kecil, yang tidak lagi bisa melakukan pembelahan sel. Dan pada saat itulah terjadi reproduksi secara seksual yang kita sebut dengan konjugasi ya. Jadi reproduksi dengan memisahkan epiteka yang lebih besar dari hipoteka ya, itu hanya terjadi pada diatom, atau pembelahan sel mitosis yang menghasilkan dua belahan yang memiliki ukuran yang berbeda. Itu hanya ada pada diatom ya. Jadi Anda ingat diatom itu atomnya ada dua datangnya dari situ kan namanya. Kemudian yang pertama, bagian atas epiteka lebih besar daripada bagian bawah. Pada saat pembelahan sel akan memisah
IPTK dan hipoteka. Dan begitu terus-menerus, Anda coba kembali lagi ingat-ingat, itu hanya terjadi pada diatom. Tidak ada yang lain yang melakukan pembelahan sel seperti itu. Ya. Jadi Anda ingat-ingat, kalau kita membicarakan tentang diatom, maka Anda harus mengingat atau harus memahami banyak istilah. Epiteka, hipoteka akan berhubungan dengan reproduksi sel diantaranya ya, reproduksi dari si diatom. Kemudian kalau Anda ingat frustul, apa itu frustul? Pada saat kita membahas diatom, Anda pasti pernah mendengar istilah frustul dan areola. Ini baik yang hidup di laut maupun yang hidup di air tawar punya ya. Masih ingat tidak? Frustul. Dinding sel bukan, Bu? Dinding sel khusus di atom. Ya, dinding sel di atom. Itu tersusun dari apa dinding sel di atom? Silika. Kayak lubang-lubang gitu, Bu. Itu namanya areola. Lubang-lubang itu namanya areola ya. Dinding sel di atom tersusun atas apa? Silika, Bu. Silikat dan zat pektin, Bu. Silikat dan karbon ya. Pektin bisa ya. Silikat dan karbon yang jelas ya. Dan silikat ini tidak dicerna oleh ikan. Oleh karena itu, dinding sel yang namanya frustul tadi akan dikeluarkan dari organ pencernaan ikan yang akan dikeluarkan dan akan menumpuk sehingga menjadi yang disebut dengan tanah diatom. Dan inilah yang tadi disebutkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan bangunan, bahan baku gelas, dan sebagainya. Ya. Ya. Si ikan tetap bisa makan, walaupun dinding selnya nggak bisa dicerna. Dia makan melalui apa? Itu apa? Ya keluar melalui areola tadi. Ya, jadi areola itu tempat keluarnya protoplasma yang dimanfaatkan oleh ikan. Sementara dinding selnya ya dikeluarkan lagi ya. Jadi si makanan ikannya yang ada di bawah frustul itu akan keluar melalui areolanya. Ya, jadi isi silikatnya mah tidak bisa dicerna. Dan ini barangkali yang juga akan disampaikan di kuliah Anda berikutnya, budidaya pakan alami. Kalau Anda melakukan kultur pakan alami yang berasal dari diatom, jangan sampai lupa Anda harus menambahkan silikat sebagai salah satu nutrien makro. Ya. Jadi kalau fitoplankton yang lain, nutrien makronya adalah nitrogen dan fosfor, sementara kalau diatom harus ditambahkan silikat. Karena kalau tidak, maka tidak akan terjadi pertumbuhan fitoplankton dari diatom dengan benar. Karena apa? Karena tidak bisa membentuk dinding sel ya. Ini tentang diatom, tentang Chrysophyta. Kemudian yang juga tidak boleh dilupakan merupakan produsen primer nomor 1 di laut. Nah, karena dia merupakan produsen primer nomor 1 di laut, maka tanah diatom lebih banyak ditemukan di laut. Meskipun katanya di pustaka yang pernah saya baca, tapi saya lupa lagi, ini pustakanya jelas pernah saya baca, bahwa pernah ditemukan diatom yang ada di sebuah danau, tapi saya lupa. Kalau di laut wajar ya, karena ini. Sekarang kita lihat bulatan berikutnya. Nah, kita sampai di kelompok fitoplankton yang sebelumnya, atau bukan sebelumnya, yang pernah saya sebut sebagai fitoplankton, tapi bisa juga zooplankton. Gitu ya. Ini kenapa ini? Kenapa si Eglenophita dan Pyrophyta dikelompokkan tersendiri atau dikelompokkan bersama-sama di sini? Bisa menjawab. Kenapa? Bisa menjawab karena punya flagela, bukan? Punya flagela. Oke, ada alasan lain? Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Dikarenakan mempunyai sifat seperti tumbuhan dan juga seperti hewan, Bu. Yes, betul ya. Nah, kita mendengar atau kita sama-sama pernah mempelajari pada saat kita membahas Pyrophyta atau Eglenophita ya, kita mengenal istilah holopitik dan holozoik. Pyrophyta atau Eglenophita nih? Egleno, Bu. Egleno, Bu. Piro ya.
Piro ya. Oke ya. Pada saat kita membahas Piropita, kita mengenal dua istilah, holopitik dan holozoik. Apa sih holopitik? Apa itu holozoik? Apa holopitik? Apa ya? Punya sifat ini Bu, punya sifat hewan gitu Bu. Ya, punya sifat hewan yang mana? Holozoik masalah atau holopitik. Jadinya kayak ada flagelnya gitu. Holozoik itu ya. Yang holopitik dia juga punya flagel ya. Eglenopita itu semuanya punya flagel. Apa holopitik apa holozoik? Holopitik mah autotrof Bu. Apa? Kalau holozoik heterotrof. Holopitik autotrof Bu. Ya. Kalau holozoik menghasilkan makanan sendiri gitu Bu. Ya. Jadi ini oke. Betul ya. Jadi kalau holopitik dan holozoik itu yang satu ya, yang holofitik itu memiliki sifat nabati yang lebih menonjol dibandingkan dengan sifat hewaninya. Jadi dia sudah memiliki sifat hewani juga, tapi sifat nabatinya lebih menonjol. Kalau tadi dibilang punya flagel, dia juga punya flagel ya. Tapi sifat nabatinya lebih menonjol. Karena sifat nabatinya lebih menonjol, maka mereka bisa berfotosintesis. Sedangkan yang holozoik ini mereka sudah memiliki sifat hewani yang lebih menonjol dibandingkan dengan sifat nabatinya. Oleh karena itu mereka heterotrof, artinya tidak bisa melakukan fotosintesis ya. Kemudian kalau kita membahas Eglenopita, tentu kalau yang Piropita kan ini ya holopitik holozoik. Pada saat kita membahas Eglenopita, kita bertemu dengan 3 istilah yang menentukan apakah dia bisa kita sebut hewan atau bisa kita sebut tumbuhan ya. Nah, kalau pada saat kita membahas Eglenopita, kita mengenal 3 istilah. Fagotrop, osmotrop, dan fototrop. Apa pula ini ya? Masih ingat? Masih Bu. Gitu, ya, apa itu? Kalau fago dia makan Bu. Kalau foto dia itu fotosintesis. Ya. Kalau osmo itu lupa Bu. Kalau osmo yang tidak berfotosintesis. Fago juga nggak berfotosintesis yang fago. Osmo dengan berdifusi Bu. Oke, apa yang berdifusi? Ini dari apa sih pengambilan makanannya gitu didifusikan ke dalam tubuh gitu Bu. Ya, betul. Jadi pada saat kita membahas Eglenopita, kita mengenal 3 istilah berdasarkan bagaimana cara mereka memperoleh makanannya. Yang pertama, fototrop, artinya organisme tersebut memiliki klorofil. Ya, atau kloroplas yang menghasilkan klorofil. Oleh karena itu mereka berfotosintesis, artinya mereka organisme yang autotrop. Dan di Eglenopita juga ada 2 kelompok organisme yang tidak autotrop, tapi heterotrop. Tapi bisa kita bedakan berdasarkan cara bagaimana mereka memperoleh makanannya. Yang pertama fagotrop, makan dengan cara menangkap makanannya dan menggunakan flagel tentu untuk menangkap makanannya. Ya. Kemudian yang kedua, makan dengan cara difusi, yang kita sebut dengan osmotrop. Bagaimana cara mereka melakukan difusinya? Sama, mereka menggerak-gerakkan air di sekitarnya, kemudian mereka melakukan makan dengan cara difusi. Ya. Itu pada saat kita membahas Eglenopita. Nah, di sini kalau yang di sini ini mereka fitoplankton sejati, meskipun kalau Cyanopita itu masih memiliki sifat bakteri. Masih ingat sifat bakteri dari si Cyanopita? Masih ingat nggak? Cyanopita itu punya sifat bakteri. Prokariot bukan Bu? Prokariot ya. Kalau Chlorophyta itu fitoplankton sejati ya. Diatom juga fitoplankton sejati. Nah, kalau ini tidak sejati ya. Tidak sejati. Kenapa? Karena ada sifat hewaninya ya. Oke. Jadi Anda udah jelas di sini ya, holopitik, holozoid, fagotrop, osmotrop, dan fototrop. Nah, pada saat kita membahas
piropita, kita juga berkenalan dengan istilah siklomorfosis. Masih ingat siklomorfosis? Meskipun siklomorfosis bukan hanya terdapat pada piropita, tapi juga terdapat pada saat kita membahas rotifera dan cladocera. Ya, pada waktu itu Pak Chandra dan juga saya sempat menyampaikan ada yang namanya siklomorfosis. Anda masih ingat apa itu siklomorfosis? Dan apa faktor pencetusnya untuk yang piropita? Siklomorfosisnya dulu apa? Kalau dilihat dari morfosis kira-kira apa tuh? Perubahan bukan Bu? Kalau Perubahan apa? Perubahan bentuk, Bu. Perubahan morfologis ya, perubahan bentuk ya, perubahan morfologis yang dipicu oleh lingkungan, dia Bu. Apa? Oleh apa? Oleh Ini apa? lingkungan. Faktor lingkungan ya. Jadi siklomorfosis adalah perubahan morfologis yang dipicu oleh perubahan lingkungan. Kalau pada saat kita membahas cladocera ya, di situ disebutkan bahwa faktor pencetusnya kalau di perairan yang subtropis itu adalah karena winter ya, atau karena musim dingin ya. Dan bisa juga dipicu karena makanannya yang tidak tersedia dalam jumlah yang memadai. Kalau siklomorfosis pada piropita, apa faktor pencetusnya? Masih ingatkah? Masih ingatkah apa faktor pencetusnya? Salinitas ya. Nah, perubahan salinitas. Dan biasanya manifestasinya atau bentuknya adalah perubahan jumlah tanuk pada peridium dan ceratium ya. Nah, selain siklomorfosis yang kalau fitoplankton hanya terjadi pada beberapa kelompok piropita. Tidak semua piropita melakukan atau beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dengan merubah morfologinya ya. Ada juga bioluminescen. Ini bioluminescen terjadi atau dimiliki oleh beberapa kelompok piropita. Tidak semuanya punya, ya. Tapi bioluminescen bukan hanya kenal di fitoplankton saja atau di piropita saja. Ada yang lain ya. Nah, kalau untuk yang piropita, bioluminescennya ini seperti apa? Atau bioluminescen itu sendiri apa? Yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Menghasilkan cahaya, ya. Cahaya yang dihasilkan dari mana? Dari protein, Bu. Dari fosfor bisa, Bu. Fosfor ya, bukan protein, fosfor ya. Fosfor yang bereaksi dengan enzim, Bu. Enzim. Kemudian bertemu dengan oksigen ya. Nah, warna yang ditimbulkannya warna apa? Hijau biru. Biru ya, fosfor itu biru ya. Ya, baiklah. Ya. Hijau biru tapi lebih cenderung biru ya. Biru lah ya. Nah, kita juga tidak pernah bisa melepaskan racun pada saat kita membahas piropita. Nah, ini berhubungan dengan racun ini dihasilkan oleh piropita pada peristiwa apa? Blooming red tide, Bu. Red tide ya. Racunnya namanya apa? Saksitoksin. Saksitoksin. Ada yang menyebut saksitoksin, ada juga yang menyebut saksitoksin dan sigotoksin ya. Oke. Sifatnya atau organ yang diserangnya organ apa? Saraf, Bu. Saraf. Oleh karena itu disebutnya Neurotoksin, Bu. Neurotoksin. Kemudian manifestasi dari intoksikasinya ada banyak ya. Waktu UTS pernah saya tanya, apa saja itu? Ada salah satunya PSP, kemudian ada DSP. Nah, kalau manifestasi keracunannya atau intoksikasinya apa saja? Apa saja?
bisa menyebabkan gangguan apa saja? Kelumpuhan bisa, Bu. Ya, paralytic selfish poisoning ya, kelumpuhan. Terus Kemudian apa lagi? amnetik, hilang ingatan. Amnetic selfish poisoning, artinya? Hilang ingatan. Apalagi? Terus diaretik. Ya, DSP ya, diaretic selfish poisoning. Apalagi? Terus yang tadi neurotik. Neurotik itu semuanya neurotik ya, neurotoksin ya. Paralitik, amnetik itu yang diserang sistem saraf ya. Oke ya. Waktu UTS ada pertanyaannya ya. Saya ingat ya. Oke. Sampai sini ada yang masih ingin diketahui? Kalau tidak ada, Pak Chandra, Bu Heti, Pak Rega akan menyampaikan sesuatu juga ya. Enggak. Silakan Pak Chandra. Sambil menunggu Pak Chandra share screen, Anda silakan kalau masih ingin bertanya ya. Enggak, silakan. Silakan Pak Chandra atau Pak Rega atau Bu Fitri dulu. Ini Bu Heti yang Ibu share ya. Oke, Pak Chandra ya. Bentar. Saya belum nutup ini, maaf. Maaf. Siap, Bu. Baik, hatur nuhun Ibu. Saya cuma mau share sedikit saja ya. Jadi saya udah cek tugas teman-teman, terutama yang meroplankton, yang teman-teman yang di Jatinangor. Mungkin nanti Pak Rega yang akan review teman-teman yang ada di mana. Tapi kemudian saya ini perlihatkan dulu ini average teman-teman ketika kemarin UTS ya. Nilainya ada di kisaran maksimal di 70 dari poin. Nanti ini kita recheck lagi karena nilai untuk esainya beberapa memang harus benar-benar teliti ya. Karena untuk yang kita ada tiga kalau nggak salah, ada 3 sistem soal. Satu adalah pilihan ganda. Ya, ini dari pilihan ganda aja distribusinya begini gitu ya. Nah nanti kita akan recheck di esai dan pemilihan mencari kata ya. Nah ini teman-teman untuk yang mencari kata saya perlu informasikan Anda untuk memastikan memilih istilah yang memang pernah diajarkan atau diketahui dalam mata kuliah planktonologi gitu ya. Tidak perlu kemudian menambah-nambahkan kalau tidak tepat gitu ya. Jadi ketika ada kata pilihan kata ini kemudian Anda menambahkan kayak misalkan red tide, itu ada istilahnya tapi di sini tidak ada, hanya ada red tide gitu ya. Jadi nggak perlu ditambahkan menjadi red tide karena tidak ada istilahnya memang di dalam kolom ini. Kemudian ada istilah juga koloni, kita mengenal koloni dalam plankton. Tapi kemudian tidak perlu menambahkan menjadi kolonial gitu ya. Ini ada beberapa jawaban di teman-teman itu yang menambahkan, dan sampai saat ini saya juga belum menemukan sifat plankton yang kolonial gitu ya. Kalau ya walaupun istilahnya ada plankton itu booming atau blooming gitu ya menjadi itu, tapi nggak pernah dia menjadi kolonial gitu ya. Jadi tolong tidak perlu ditambah-tambahkan gitu ya. Itu untuk istilah-istilah ini karena istilah-istilah dalam planktonologi itu kemudian ada kekhasan yang akan nanti teman-teman terus pelajari di mata kuliah yang lain ya. Blooming ini akan Anda temui nanti misalkan di produktivitas perairan gitu kan, tetap akan dipelajari kembali. Jangan-jangan nanti di pengelolaan perairan umum daratan kalau Anda yang mengambil SDP misalkan nanti akan ketemu itu lagi. Mata kuliah umum Pak Chandra, bukan mata kuliah SDP, itu mata kuliah umum. Oh sekarang umum ya Bu ya? Oh iya umum. Mungkin nanti di AMDAL kalau yang SDP nanti ketemu lagi beberapa permasalahan yang hubungannya dari bekal plankton, dibekali di planktonologi gitu ya. Nah, jadi ini akan menjadi bekal teman-teman untuk kemudian dipelajari kembali atau diperdalam kembali dan diperluas kembali di mata kuliah yang lain gitu ya. Itu dan saya hanya ingin menyampaikan bahwa tugas-tugas yang teman-teman
kerjakan yang meroplankton sudah diperbaiki dan memang sudah lebih baik dari sebelumnya. Anda sudah bisa menemukan fase-fase yang secara spesifik itu merupakan sifatnya planktonik gitu ya. Nanti Bu Fitri nanti akan menambahkan juga menginformasikan beberapa hal terkait dengan praktikum dan informasi mengenai meroplankton itu sendiri. Baik, mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Enggak, barangkali dari Pak Rega terkait dengan hasil UTS yang kelas Pangandaran ada yang ingin disampaikan Pak Rega? Ya Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Kang. Suara saya kedengeran Pak Chandra dan suaranya samar, kadang kedengar, kadang ya. Sebentar Bu. Ya. Assalamualaikum. Ini kok sayup-sayup sampai ini suaranya? Bentar Ibu, karena sedang di kampus. Oh gitu. Ini besar gak? Jadi ini, ya. Assalamualaikum. Terima kasih kesempatannya Ibu Prof. Zaidah dan Bapak Ibu tim teaching mata kuliah planktonologi. Mungkin dari saya untuk review perjalanan kita mengambil mata kuliah planktonologi ini, khususnya di kelas Pangandaran untuk UTS itu sebenarnya tidak terlalu jauh beda dan yang hasil yang didapatkan dengan kelas-kelas lain ya, jadi masih untuk hasilnya untuk dari nilai PG-nya itu masih tidak jauh berbeda dengan yang di kelas Jatinangor gitu. Satu frekuensi ya? Ya, satu frekuensi Bu, jadi ada di kisaran yang sama gitu. Kalau tidak salah itu sekitar 60-70 ya untuk nilai maksimum yang didapatkan teman-teman di Pangandaran. Kemudian untuk praktikum juga alhamdulillah sudah dilaksanakan ujian akhir ya kemarin itu tanggal 21. Hari ini Bu Riananya berhalangan untuk hadir karena ada agenda lain, tapi untuk praktikum karena dibantu dengan asisten juga jadi dapat terhandle dengan cukup baik gitu. Kemudian untuk tugas-tugas juga baik yang dikirimkan melalui Google Classroom maupun email ke Ibu Prof. Zaidah dan saya juga itu sudah ada datanya sudah ada, tinggal direkap mungkin untuk kemudian digunakan untuk ini ya Bu sebagai dasar absensi ya Bu. Ya. Untuk dasar absensi dan tugas terakhir pun saya lihat sudah mengumpulkan di Google Classroom yang meroplankton, tapi ada 10 orang ya Bu yang missing, jadi 10 orang yang tidak mengumpulkan dan kebanyakan dari kelas kelautan. Ya, jadi mungkin itu aja Bu kalau untuk review tugas-tugas di kelas Pangandaran khususnya gitu. Ya, mangga terima kasih Pak Rega. Berikutnya review praktikum dari Bu Fitri, mangga Bu Fitri dan Bu Heti. Oh iya Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Sebentar. Nah ini saya sebelum pindah ke praktikum mungkin saya ingin menyampaikan yang terkait dengan minggu lalu terkait dengan e-book meroplankton. Sebentar. Oke, mungkin sudah terlihat ya. Nah di sini ini salah satu e-book yang saya temukan terkait dengan penamaan larva si meroplankton itu. Salah satu di sini kalau kalian mungkin sempat mencari nama larva di Coelenterata itu namanya Planula dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi nanti mungkin untuk detail atau jelasnya akan saya share di Google Classroom. Selain itu ada lagi sudah saya buatkan di PPT untuk nama-nama beserta bagian-bagian dari tubuh si larva dari meroplankton ini. Sebentar. Nah, ini mungkin saya menginformasikan sekilasnya aja ya, tapi nanti detailnya kalian akan saya share juga di Google Classroom. Untuk Coelenterata itu nama larva Planula,
untuk beberapa bagiannya, ini sudah saya lampirkan juga. Berikutnya untuk nematoda dan Hectocnata itu namanya gastrula dan beberapa bagiannya. Annelida itu tropopor, moluska itu ada beberapa penamaan. Ini saya mendapatkan sumbernya selain dari e-book tadi, ada dari beberapa jurnal. Selanjutnya ada untuk Echinodormata juga cukup banyak penamaan ini ya, tapi biasanya umumnya Bipinaria atau Pluteus. Nah, biasanya untuk penamaan Pluteus itu di awalnya suka ada penamaan yang hampir sama dengan si organisme yang udah pada saat besarnya. Ya. Dan kelasnya Bu Fit, kelasnya. Oh iya kelasnya, iya Bu, benar Bu. Pluteus ya. Iya. Dan seterusnya, Pluteus yang jelas nama belakangnya ya. Berikutnya ada Chordata juga. Di sini ada salah satunya Tadpole dan Fish Egg. Dan terakhir Cirripedia, itu nama larva Nauplius seperti yang sudah disampaikan di minggu lalu. Tapi nanti untuk tenang aja nih saya sampaikan sekalian nanti di share link dengan e-booknya juga. Jadi kalian sambil mempelajari untuk mungkin jadi bahan nanti UAS. Dan saya sekarang ingin menyampaikan terkait dengan review materi praktikum. Sebentar. Oke. Nah, untuk review materi praktikum ini, untuk total pertemuan yang sudah kita lalui, itu totalnya ada 10 pertemuan. Di antaranya, yang pertama itu terkait dengan pengenalan alat dan bahan. Kalau kalian lihat di modul itu, pengenalan alat dan bahan terkait dengan identifikasi plankton. Tapi identifikasi ini kan ada berkaitan dengan bagaimana cara sampling planktonnya, yang baik dan benar, walaupun nanti akan dipelajari juga di semester yang akan datang di Produktivitas Perairan terkait dengan sampling itu ada apa aja sih. Nah, pertemuan kedua itu ada identifikasi sampel plankton dari perairan Waduk Jati Gede. Pertemuan ketiga ada identifikasi juga sampel plankton dari kolam FPIK yang walaupun sebelumnya itu direncanakan dari sampel sungai Cisarantan kalau tidak salah. Nah itu tapi karena ada satu lain hal, jadi dan tujuan kami di sini ada untuk memberikan informasi lebih jelas lagi dan lebih lebih beragam lagi terkait dengan jenis plankton. Jadi kami ambil dari salah satu kolam di FPIK. Yang keempat itu identifikasi sampel plankton dari Laut Pangandaran. Pertemuan kelima kita masuk ke kultur zooplankton. Itu jenis zooplankton yang kita kultur itu yang ditugaskan juga kepada teman-teman sekalian. Itu satu jenisnya ada Daphnia atau Moina, dikarenakan tidak sulit untuk menemukan jenis ini. Pertemuan ke-6 kita masuk ke kultur fitoplankton. Nah, untuk kultur fitoplankton ini sesuai dengan mungkin di kelas juga ada sempat yang menanyakan, ini ada kaitan untuk suplemen, apakah ambil dari perairan yang misalnya perairan umum atau dibudidayakan. Nah, di sini dijelaskan untuk kultur fitoplankton, untuk jenis spirulina itu dibudidayakan dari mulai kultur skala kecil sampai pengkapsulan si bahan suplemennya. Nah, sampai kita di pertemuan ke-7 itu presentasi hasil kultur zooplankton kalian. Di sini untuk hasil kultur itu faktor-faktor apa saja sih sebenarnya yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pada saat proses atau tahapan kultur. Dan masuk ke pertemuan 8 sampai dengan 10, itu kita masuk ke presentasi hasil review jurnal terkait dengan identifikasi plankton. Jadi tidak hanya mereview, tapi kalian menampilkan jenis plankton apa saja yang mungkin kelimpahannya cukup banyak yang disampaikan oleh autor atau penulis si jurnal tersebut. Jadi kalian cari klasifikasinya, ciri khasnya, dan habitatnya di mana. Nah, di sini untuk pengenalan alat, sampling, dan identifikasi plankton, seperti yang sudah disampaikan oleh Akang dan Teteh dan juga tim praktikum, untuk alat bahannya itu planktonet. Kemudian untuk di kedalaman tertentu itu diperlukan bantuan dari water sampler, ada bottle squat, larut tandugol, serta coolbox. Selanjutnya untuk identifikasi plankton, alat dan bahannya itu pastinya sampel planktonnya, kemudian objek glass dan cover glass, mikroskop, pipet tetes, dan buku panduan identifikasi atau jurnal yang menunjang untuk proses pengidentifikasian. Nah, di identifikasi plankton satu ini yang dari Waduk Jati Gede sebenarnya banyak jenis-jenisnya, tapi kita mengambil cukup
3-4 jenis aja yang sama-sama kita identifikasi bareng-bareng. Itu ada Straugrastum, Pediastrum, Serratium, dan Nauplius. Sedangkan untuk identifikasi plankton yang kedua, itu ada jenis Cnidesmus, Coelastrum, dan Pediastrum. Dan kita masuk ke identifikasi plankton yang ketiga, itu yang dari Laut Pangandaran. Itu ada jenis Oitona, Serratium macroceros, Serratium tripos, dan Cocinodescus sp. Nah, di sini untuk kultur zooplankton seperti yang sudah kita lakukan, itu selain si planktonnya itu dibutuhkan nutrien untuk dia hidup dan bertumbuh kembang, itu ada penambahan pupuk kandang. Untuk pupuk kandangnya ini, seperti yang sudah disampaikan di praktikum, diantaranya dari pupuk kandang kotoran kambing maupun kotoran ayam. Nah, masuk ke kultur fitoplankton sesuai dengan yang tadi disampaikan, itu salah satu jenisnya ada spirulina. Kita sudah mengetahui tahapan-tahapannya dari mulai di lapangan sampai masuk ke proses pembuatan suplemennya. Dari kultur skala kecil, besar, panen hasil kultur, proses pengepresan, proses pengeringan, pencampuran bahan-bahannya, dan proses pengkabulan suplemen. Selain spirulina, ada juga skeletonema. Nah, ini untuk skeletonema yang sudah disampaikan juga tadi oleh Prof. Zaidah, pada saat mengkulturnya diperlukan tambahan salah satu nutrien adalah silikat, karena emang penyusun dinding selnya ini adalah silikat ini. Dan di pertemuan ketiga terakhir ini adalah presentasi terkait dengan hasil review jurnal yang sudah kalian cari dan kalian sampaikan kepada kami. Mungkin itu saja, Bu, dari kode saya. Mungkin ditambahkan oleh Ibu Heti, mangga Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Untuk penjelasan mengenai praktikum sudah cukup jelas disampaikan oleh Bu Fitri. Jadi kami dari tim praktikum memang berusaha agar penyampaian materi ataupun praktikum ini berjalan sesuai dengan kompetensinya ya, karena ini sudah jauh lebih baik sih dibanding dengan tahun lalu gitu, karena tahun lalu masih terkaget-kaget awal pandemi ya. Kalau di angkatan 2020 ini kami sudah banyak melakukan perbaikan, jadi walaupun misalkan masih dirasa kurang atau ada yang belum dimengerti oleh Anda gitu ya, kami mohon maaf, karena memang ini menurut kami adalah metode yang sudah paling baik bisa kami sampaikan, walaupun banyak kekurangannya, terutama mungkin di identifikasi. Memang cukup sulit ya kalau kita melakukannya secara online, tapi alhamdulillah sih selama berlangsungnya praktikum teman-teman di sini memahami gitu, atau ya minimal mengetahui seperti apa sih cara identifikasi, ataupun pada saat melakukan kultur juga ya sudah mau berusaha mencari dapnianya gitu ya, mau melakukan kulturnya di rumah itu sudah cukup baik gitu, walaupun banyak yang gagal ya, banyak yang mati, itu kan sudah diidentifikasi juga, sudah dianalisis kesalahannya apa, kemudian kemungkinan penyebab dari kegagalan itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih cukup mudah dipahami, walaupun sempat ada curhat ya dari Pangandaran tuh yang sulit identifikasi, klasifikasi, dan sebagainya gitu ya. Jadi memang di masa pandemi ini tentu saja tidak bisa maksimal, tapi ya kita masih berusaha, salah satunya dengan melakukan live langsung dari Waduk Jati Gede ya waktu itu. Itu saja mungkin Bu Fitri dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, mungkin dikembalikan ke Bu Zaidah, mangga Ibu. Ya, terima kasih Bu Fitri, Bu Heti, terutama ini Bu Heti nih, Bu Heti bekerja melebihi panggilan tugas, jadi status Bu Heti kuliah seharusnya dalam tanda petik ya, saya paksa aja bantu-bantu ya, seharusnya tidak dibebani dengan pekerjaan ini, tapi karena Bu Heti tadi saya katakan bekerja melebihi panggilan tugas, Bu Heti masih tetap bersedia membantu, terutama dalam kondisi pandemi. Apalagi tahun kemarin mah mendadak online ya, jadi kaget semuanya ya. Nah kalau tahun sekarang tidak mendadak online, jadi sudah prepare. Jadi praktikumnya sudah kami katakan sedikit lebih baik lah dibandingkan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan mendadak online ya, bingung ya. Nah barangkali itu yang bisa kami sampaikan, review mata kuliahnya, mudah-mudahan kalau dilihat jamnya mah sudah habis ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan bisa menjadi inspirasi untuk Anda untuk mempelajari
plankton lebih lanjut, karena biar bagaimanapun kalau Anda sepanjang masih kuliah di FPIK Unpad, Anda akan bertemu lagi dengan saya, ya, yang mengawal plankton, dengan Bu Heti, kemudian dengan Bu Fitri nanti, dan juga Pak Chandra di mata kuliah yang lain. Semester depan di perikanan ada mata kuliah budidaya pakan alami. Bisa jadi Anda bertemu dengan saya, bisa juga tidak. Karena metode pembelajarannya, bukan metode pembelajaran ya, metode pembagian kelasnya berbeda dengan di planktonologi ya. Tapi nanti di produktivitas perairan Anda akan bertemu dengan saya karena mata kuliahnya sama, mata kuliah umum, dan sistem pembagian kelasnya sama dengan yang sekarang. Jadi kami akan bersama-sama kompak seperti ini ya. Jadi Anda akan bertemu saya, bertemu Bu Fitri, bertemu Bu Heti atau Pak Herman yang lain ya. Jadi bertemu dengan saya walaupun tidak sepanjang semester ya. Tapi kalau di budidaya pangan alami Anda akan bertemu saya kalau yang kelas saya sering berarti ya. Kemudian nanti juga ada mata kuliah yang lain yang juga akan membahas atau ngajak-ngajak plankton di pengelolaan perairan umum daratan ya. Jadi kalau yang di mata kuliah planktonologi Anda berkenalan dengan plankton terlebih dahulu. Kemudian Anda tahu manfaatnya untuk apa saja. Nah, mulai semester depan Anda diperkenalkan dengan, nah ini loh manfaat yang pertama sebagai makanan ikan. Kalau sebagai makanan ikan, kita menyediakannya bagaimana? Kita budidayakan. Kemudian nanti di produktivitas perairan, tadi disebutkan dia sebagai indikator pencemaran, bukan indikator pencemaran kalau yang produktivitas ya, sebagai penentu tingkat kesuburan perairan. Nah, ada berapa metode yang kita gunakan. Salah satunya klorofil. Nah, kita berarti bertemu dengan plankton lagi. Jadi banyak hal yang akan kita bicarakan terkait dengan plankton. Dan diawali dengan Anda mengenal lebih dulu. Dan di semester inilah atau di mata kuliah planktonologi Anda mengenal plankton lebih dulu ya. Mudah-mudahan selama pembelajaran 1 semester ini, tadi saya katakan ada inspirasi yang Anda tangkap di sini dan Anda memiliki keinginan untuk belajar lebih lanjut ya. Dan tentu saja apa yang kami sampaikan itu belum cukup ya. Belum cukup. Nah, belum cukupnya tentu saja banyak faktornya. Kemampuan kami yang memang terbatas, kemudian waktu juga yang juga membatasi kita. Namun sebegitulah yang bisa kami sampaikan ya. Kemudian seandainya selama pelayanan 1 semester ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya, mohon dimaafkan. Jadi idealnya adalah kami memberikan pelayanan prima, mungkin belum prima pelayanan yang kami berikan, tapi kami berusaha untuk menampilkan sekuat kemampuan kami ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada dari Pak Chandra, Bu Heti atau Bu Fitri yang ingin menambahkan, atau dari Pak Rega? Kalau Chandra cukup, Bu. Cakap, Bu. Cukup, atau Ibu. Mau dari mahasiswa ingin menyampaikan sesuatu? Irfan, ketua kelas? Ada yang ingin disampaikan, misalnya keluhan, komplain dan sebagainya, mangga silakan. Ya, sebelum saya menutup kuliah kita, kuliah planktonologi, untuk bertemu dengan plankton lagi di masa berikutnya. Jangan lupa tanggal 8 ujian praktikum dengan Bu Fitri, dan kita akan kuliah teorinya pada jadwal, sesuai jadwal yang diberikan. Mangga, apakah ada yang ingin disampaikan oleh kelas ini? Mau diwakili oleh Irfan atau tidak? Mangga, Irfan mana Irfan? Tidak ada Irfan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan mengakhiri kuliah kita dengan sebentar. Oh, masih ada. Saha yang bilang sebentar teh? Julpan, Bu. Mau izin share screen dulu, Bu. Boleh. Teman-teman. Teman-teman yang bisa share screen, Mang. Sama hostnya belum di ini. Oh, betul. Kang Zulfan udah pengen. Henry. Oke. Atau semuanya mau di ini? All participant aja ya. Oke, all participant bisa share screen. Mangga, Kang. Kalau yang bisa buka kameranya, ya, biar kita bisa lihat sama-sama ya. Ini. Hari hampir 1 tahun hari yang dilakukan di rumah masing-masing. Hari di mana kami melihat ibu This meeting is being recorded. Hari awalnya di mana kami semangat memulai langkah baru. Lama-kelamaan hari di mana meneriakan tak ada ibu dan bapak tersenyum ramah bagai cakrawala. Menyambut hari di tanah tugas yang terus menjadi kuliah online yang semakin bermilit.
Otakku dikuras dengan tugas yang tak dilakukan di rumah masing-masing. Perihal kuota dipaksa semakin hari keadaan. Awalnya jaringan pun kadang tak mau bersahabat. Lama-kelamaan meneriakan tak ada pemasukan. Kehidupan memang ditakdirkan untuk berputar. Yang hari tugas yang terus berjalan. Kuliah online perlahan makin berbelit. Menghilangkan otakku dikuras bersamaan dengan tugas yang tak beriku jarak. Ibu, Bapak, perihal kuota, kau bagaikan lentera yang menerangi kami dengan ilmu. Padahal saat kami tidak mendengarkanmu, kadang engkau tak pernah mengeluh dan tak pernah menyerah mendidik kami. Kesabaran memang kasih sayang untuk berputar dan waktu itu sangat berat terus berjalan untuk bangkit tapi maju. Menghilangkan maafkanlah kami bila telah membuatmu kecewa. Ibu, Bapak, terima kasih bagaikan lentera yang menerangi kami dengan ilmu. Meski jarak memisahkan, kami tidak mendengarkanmu, meski kami tak selalu engkau tak pernah mengeluh dan tak pernah menyerahkan kami ilmu untuk masa depan. Kasih sayang, terima kasih Ibu dan terima kasih Bapak, sangat berarti kita kami bisa segera untuk bangkit dan maju. Maafkanlah kami bila telah membuatmu kecewa. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Meski jarak memisahkan, meski kami tak selalu on cam, tapi kau hadir untuk memberikan kami ilmu untuk masa depan kami. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Semoga kita bisa segera bertemu. Geleng-geleng kepala. Nih Ibu syutingnya langsung dari Golden ini ya, Golden Bridge, San Francisco. Golden. Aduh, tepuk tangan ini sih ya. Tepuk tangan ya. Ini niat ini sih ya. Ya, niat banget buat niat banget ya. Iya. Ya, mudah-mudahan yang barusan saya sampaikan, mudah-mudahan semuanya menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Tadi yang kelas tadi menyampaikan, mohon maaf Bu, seandainya dalam melaksanakan tugas kami masih melakukan banyak kesalahan. Saya katakan bahwa kesalahan seperti itu bukan untuk dimaafkan ya, karena itu sesuatu yang memang tidak salah yang tidak salah ya, karena kita dalam proses pembelajaran tentu saja ada yang belum lengkap. Sampai kapanpun yang namanya belajar belum lengkap. Saya pun demikian, masih belum lengkap, saya pun masih belajar. Meskipun saya katakan saya sudah belajar plankton sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Tapi makin kesini saya makin tahu bahwa lebih banyak yang saya belum tahu dibandingkan yang saya tahu ya. Jadi kalau Anda mengatakan mohon maaf Bu, mohon maaf Pak kalau kami melakukan banyak kesalahan pada saat pelaksanaan tugas, tidak dimaafkan ya, karena memang tidak perlu dimaafkan, tapi itu menjadi pelajaran agar kedepannya hal-hal tersebut menjadi lebih baik ya. Mangga kalau tidak ada lagi yang disampaikan, terima kasih sekali atas apresiasinya. Terima kasih Pak Chandra, Bu Heti dan Pak Rega serta Bu Fitri. Mudah-mudahan kelas kita ya, kelas planktonologi cukup menyenangkan dan Anda akan bertemu dengan kami lagi di banyak mata kuliah. Mudah-mudahan meskipun kita masih dalam suasana pandemi ya, mudah-mudahan semester depan kuliahnya tidak seperti ini lagi, tapi ada yang namanya kuliah offline ya. Kalaupun masih ada berjalan online, mudah-mudahan Anda masih tetap bersemangat, karena biar bagaimanapun semangat itulah yang membuat Anda tetap ada di screen ini ya. Di sini saya lihat banyak sekali yang hadir ya di screen ini, itu menunjukkan Anda masih tetap bersemangat. Dan kami pun demikian. Kami juga memiliki semangat 45 ya, walaupun umur saya sudah lebih dari 55, tapi semangat saya masih tetap 45. Nah enggak ya, apalagi Pak Chandra, Bu Heti, Pak Rega dan Bu Fitri semangatnya kurang dari 45. Kalau saya 45 ditambah 10 lebih ya. Nah, mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam suasana
yang lebih baik. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ujian. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ujiannya lancar. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau foto dulu Bu, boleh? Boleh. Ini spesial yang pakai Zoom nih, bisa banyak fotonya nih. Kalau Iya. tadi begitu. Ada wapres segala. Teman-teman semuanya. Enggak. Tadi ada yang fotonya Cyclop juga, siapa? Si Alteus ya? Cyclop tuh tadi saya lihat. On cam. Ya, yang bisa on cam. Rama kenapa off cam, Rama? Nah, gitu ya. Rama suka pakai 2 device, Bu. Ya untuk slide pertama silakan bergaya. Pakai gaya. Bebas kayaknya, Bu. Ya, nggak apa-apa yang HP-nya mati, yang nggak apa-apa. Kita maksimalkan saja yang bisa, yang tidak ya sudah ya. 1, 2, 3. Tuh, kalau pakai gaya begini, plankton. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3 nggak on cam ya, sisanya nggak on cam. Ya, yang tidak on cam ya, tidak apa-apa ya. Yang bisa saja kita tidak usah memaksakan karena yang namanya online banyak dinamikanya ya. Maaf Bu, saya mau ke itu dulu, katanya ke warung dulu, nggak ada lagi nih hari ini yang ke warung dulu ya. Nggak ada yang beli garam. Yoga. Udah apa ya. Anda Udah jangan tadi. merasa terintimidasi atau terbuli karena itu bukan pembulian, tapi itu adalah sesuatu yang memang dinamis ya. Mangga ya, kami juga paham kondisi seperti ini yang harus kita hadapi sama-sama. Kalau di bawah stres nanti nggak enak belajarnya ya. Kita bawa happy saja ya. Mangga, kalau tidak ada lagi kita bisa berpisah. Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ujian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ibu dosen dan bimbing yang lainnya. Ibu, izin live